Halo, selamat datang kembali di channel Kaleng-Kaleng. Video kali ini video servis timbangan digital Wesco dengan kapasitas 100 kilo. Dengan status ini tidak bisa dicas. Jadi kalau dicas ini indikator charger itu tidak nyala ya. Jadi untuk memudahkan servis, ini kepalanya ini harus dicopot dulu ya, biar bongkarnya juga enak, ngeceknya juga enak. Oke, ini sementara saya bongkar dulu ya, saya copot dulu kepalanya dari tiang. Oke, udah saya bongkar, udah saya copot. Sekarang dibuka kapnya dulu, biar cara mengerjakannya juga gampang. Ini status nih tidak nyala nih ya chargernya. Sebelum dibongkar kita cek dulu, kita coba. Kita tes dulu nyala tuh ya. Kita cek chargernya, apakah chargernya bermasalah. Cek dulu tegangannya. Oke, tegangan normal ya, 6 volt. Berarti status charger oke. Kita coba, dan dia tidak mau nyala, tidak mengisi statusnya ya, karena lampu indikator charger tidak nyala. Oke, langsung aja kita bongkar. Kita cek satu persatu apakah kabelnya putus atau ada yang lain. Dibongkar dulu. Jangan lupa ya status chargernya tadi sebelum bongkar. Kadang kita nggak nyadar kalau chargernya ternyata yang rusak. Oke, kita bongkar. Dari kabelnya kita lihat tidak ada yang mencurigakan, semuanya aman ya, tidak ada yang putus. Kita cek satu persatu, semuanya terhubung, aman. Kita cek di PCB. Di PCB itu ada resistor yang mencurigakan, kelihatannya agak gosong. Kita copot dulu kabel-kabelnya karena ini soketan, gampang. Saya copotin dulu satu persatu. Biar gampang mengerjakannya. Dicopot-copotin, jangan takut nggak bisa masang lagi karena ini soketan ya, jadi nggak bakal kebalik. Nah, di sini ada resistor yang kelihatan agak gosong. Nah, kelihatan banget. Jadi ada kemungkinan besar resistornya bakar atau putus. Sekarang saya copot dulu.
Nah, sudah copot. Nah, ini udah gosong ya. Biar lebih jelas, saya ukur dulu apakah masih ada resistansinya. Tapi kelihatannya sih udah jelas putus, cuman biar lebih jelas diukur dulu. Nah, nggak ada ya, udah putus ya. Tidak terhubung sama sekali. Jadi bekasnya sih juga kelihatan ya di PCB kosong, bekas kebakar tadi resistornya. Jadi kemungkinan besar ini yang bermasalah resistor. Jadi diganti dulu, setelah diganti ntar dicoba apakah masih ada masalah yang lain. Nah, ini saya siapkan yang baru. Diganti yang baru dulu dengan nilai atau ukuran yang sama ya. Saya pasang dulu yang baru. Kita paskan kakinya karena lumayan kecil, ukurannya hanya setengah watt. Pasang pelan-pelan karena tempatnya sempit, lubangnya juga kecil, lubang kaki. Pasang dulu pelan-pelan. Oke, sudah terpasang, tinggal dikasih timah atau solder. Oke, cukup, jangan terlalu banyak. Atasnya juga saya solder biar lebih kuat. Oke, sudah cukup, kita pasang, cukup kuat ya. Jelas solderannya mantap. Sekarang kita coba pasang kembali dulu kabel-kabelnya, karena ini soketan semua jadi nggak susah dan nggak bakal kebalik. Pasang kembali seperti semula. Oke, udah kepasang semua ya. Sekarang kita coba dulu sebelum dipasang rapi. Nah, kita lihat kalau lampunya nyala berarti masuk. Nah, ini udah nyala ya. Ini tandanya sudah ngecas statusnya, karena lampu indikator sudah nyala. Tapi juga jangan ketipu, kadang lampu indikator nyala tapi di baterai tidak mengisi, atau ya, pengisian baterai tidak sampai. Nah, ntar kita
cek juga di saat dicas apakah di baterai tegangan masuk, itu juga perlu dicek biar lebih pasti bahwa pengisian normal. Ini saya cek dulu apakah di baterai tegangannya sampai. Oke, saya cas biar normal dulu. Oke, sekarang saya cas, kalau angka bergerak berarti dia masuk. Oke, angka naik terus ya, berarti status normal, baterai terisi. Nah, ini turun setelah cas saya cabut, berarti sudah normal kembali, sudah bisa dicas seperti semula. Lampu indikator nyala, baterai juga terisi, jadi sudah jelas. Sekarang dirapikan kembali. Oke, kita tutup karena sudah selesai. Dirapikan kembali. Oke, jangan sampai kebalik pasangnya. Kita tes lagi biar lebih puas. Oke, sudah nyala, sudah normal kembali. Oke, terima kasih sudah memantau video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.